Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, para jamaah sekalian, ikhwan, akhwat, para orang tua kami yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita kembali berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini untuk kita sama-sama melanjutkan pelajaran kita, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini adalah pertemuan kita yang ke-6 ya di dalam membahas tentang Kitabus Shalah dan mereviewkan lagi apa yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwasanya kita telah membahas sebagian tentang sunnah-sunnah salat yang kita sudah sampaikan, bahwasannya berbicara tentang masalah sunnah-sunnah salat ini bukan salat sunnah ya, tapi sunnah-sunnah yang ada di dalam salat. Yang ini diklasifikasikan oleh para ulama menjadi dua bagian ya, ada yang namanya sunnah-sunnah qauliyah dan juga ada yang sunnah fi'liyah. Atau maksudnya adalah sunnah qauliyah adalah perkara-perkara di dalam sholat yang hukumnya sunnah dilakukan tapi sifatnya yang kemudian diucapkan ya, baik dari zikir-zikirnya, doa-doanya ya yang ada di dalam sholat. Adapun sunnah fi'liyah adalah terkait dengan perbuatan ya, perbuatan yang dilakukan di dalam sholat yang memang itu hukumnya sunnah ya. Ini juga perlu kita sampaikan, kita jelaskan agar kita bisa membedakan mana aktivitas di dalam sholat itu baik perkataan maupun perbuatan yang memang hukumnya wajib dan mana yang memang hukumnya sunnah ya, sehingga jangan sampai kemudian kita melalaikan salah satu di antara keduanya yang kemudian sholat kita justru menjadi tidak sempurna. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sunnah-sunnah qauliyah di dalam sholat yang sudah kita sampaikan, poin pertama adalah al-qiraah ba'dal fatihah, yaitu kita membaca ayat setelah surat Al-Fatihah ya, dan ini hukumnya sunnah baik itu di rakaat pertama dan kedua maupun di rakaat selanjutnya ya, ini hukumnya sunnah. Jadi maknanya kalaupun seandainya ada orang sholat ya kemudian dia mencukupkan hanya dengan membaca surat Al-Fatihah saja, tidak dengan membaca suratnya ya, maka sholatnya tetap dianggap sah ya. Cuma kalau ditanya sempurna enggak, ya tidak sempurna gitu ya, karena ada hal-hal yang memang sunnah yang itu dicontohkan Rasul tapi kemudian tidak dilakukan. Tapi kalau ditanya sah, maka insya Allah dianggap sah sholatnya. Kemudian sunnah yang kedua adalah adzikru fir ruku bima ya'ti, yaitu zikir ya di dalam ruku ya, dan ini sudah kita jelaskan beberapa versi bacaannya. Ada yang subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ada yang subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, ada yang subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, dan bacaan-bacaan zikir lainnya. Dan ini bacaan-bacaan zikir ini adalah hukumnya sunnah.
Kemudian yang ketiga, adzikru ba'dal qiyam minar ruku'. Ya, yaitu zikir setelah bangkit dari ruku. Ya, setelah ucapan Rabbana lakal hamdu. Ya, ketika seorang mengatakan Rabbana walakal hamdu, ya, bangkit dari ruku, maka kemudian ada zikir lanjutannya, maka ini juga sunnah. Ya, seperti apa? Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya, jadi ini adalah bacaan sunnah. Atau mungkin mau yang versi lebih pendeknya, ya, setelah seorang mengatakan Sami Allahu liman hamidah, lalu kemudian Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya, ini adalah bacaan yang versi pendeknya. Kemudian yang keempat adalah adzikru fis sujud, yaitu zikir di dalam sujud. Ini juga hukumnya sunnah. Ya, maksud zikir di sini adalah bacaan seperti yang ma'ruf bagi kita, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la, atau subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, dan lain-lain. Ya, ini adalah zikir-zikir di saat sujud yang memang hukumnya sunnah. Dan juga terkait dengan memperbanyak zikir atau bacaan zikir di dalam sujud, maka kemudian disunnahkan juga untuk memperbanyak doa di dalam sujudnya. Kemudian yang kelima, ad-du'a baina sajadataini, yaitu doa di antara dua sujud. Ya, yaitu duduk di antara dua sujud. Jadi ada doanya, ya. Yang selama ini mungkin kita hafalnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Ya, mulai saat ini dirubah sedikit, ya, karena memang yang sahih dari bacaan duduk di antara dua sujud ini adalah sebagaimana sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain, yang ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Apa itu bacaannya? Yaitu Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya, beda ya sama yang kita hafal, ya. Dan ini versinya lebih pendek sebenarnya, cuma memang kita terbiasa dengan yang panjang, ya, akhirnya agak belibet gitu kan, untuk kemudian kita memindahkan versinya kepada versi yang insyaallah lebih sahih. Ya, jadi ini pendek saja, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya, jadi ada 5 poin. Kalau yang selama ini kita hafal apa? Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuani. Ada 8, ya. Nah, berarti ada 3 poin yang kemudian tidak dipakai, dan kemudian ada beberapa yang posisinya diperbaiki sebagaimana lafaz di dalam hadis ini. Atau kalau memang bingung, ada versi yang lebih pendeknya, yaitu Rabbighfirli Rabbighfirli. Ya, Rabbighfirli. Dan ini juga sama, ya, disebutkan oleh Imam Abu Dawud, ya, di dalam kitab beliau terkait masalah hadis bacaan duduk di antara dua sujud, yaitu Rabbighfirli. Dan ini hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah. Dan bahkan dianjurkan nanti pada pembahasan sunnah fi'liyah itu ada disebutkan poin di mana kita disunnahkan untuk memperlama duduk di antara dua sujudnya. Ya, walaupun bacaannya singkat Rabbighfirli, tapi disunnahkan kita memperlama duduknya. Sampai-sampai dalam satu riwayat Rasulullah SAW itu pernah duduk di antara dua sujud lama, sampai para sahabat mengira ini jangan-jangan Rasul lagi ragu gitu kan. Ragu, lupa jumlah rakaatnya, apakah mau berdiri lagi, apa mau langsung salam gitu kan, apa harus sujud lagi atau sudah selesai sujudnya gitu kan. Sampai menyangka lupa gitu Rasulullah SAW. Padahal memang disunnahkan untuk memperlama duduk di antara dua sujudnya. Kemudian yang keenam, sunnah qauliyah adalah as-salah ala nabi ba'da tasyahud al-awwal wal akhir, yaitu salawat kepada nabi. Dan salawat kepada nabi ini hukumnya sunnah, baik setelah tasyahud awal maupun setelah tasyahud akhir, ya. Yang selama ini mungkin sebagian pemahaman orang bahwasannya sunnah di tasyahud awal tapi wajib di tasyahud akhir, padahal dua-duanya sunnah, ya. Jadi kalaupun seandainya di tasyahud akhir itu kita mencukupkan dengan tidak membaca salawat, ya salatnya sah tapi tidak sempurna tentu, ya, karena memang hukumnya sunnah. Tapi garis bawahi, ya, di saat kita sampaikan ini hukumnya sunnah, yang maknanya adalah dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, ya bukan berarti kemudian kita meremehkan gitu kan. Timbang juga sunnah, enggak begitu gitu kan. Justru kita berusaha untuk bisa menyempurnakannya. Dan sebagaimana sudah kita sampaikan, ya, lafaz salawat kepada Nabi Muhammad SAW
ya, yang paling sahih adalah ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini adalah lafaz yang paling sahih. Adapun penggunaan kata sayyidina, ya, maka para ulama mengatakan ya lafaz sayyidina ini tidak dipakai di dalam salat. Ya. Dan tidak boleh kita kemudian menggunakan perasaan, nggak sopan dong manggil Nabi pakai nama aja, nggak pakai sayyidina gitu kan. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad ini nggak sopan, harusnya pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kita sudah jelaskan bahwasannya perkara bacaan di dalam sholat ini adalah amrun tauqifi, itu perkara yang sudah permanen, ya, bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Rasul, maka bulat-bulat itu yang harus kita amalkan. Tidak boleh kita kemudian berkreasi dengan alasan nggak enak lah, dengan perasaan kita lah, tidak bisa. Dan Rasul mengajarkan demikian. Ya. Dan Allah Maha tahu bahwa saya suatu saat misal kalau manggil nama saja misalkan nggak sopan gitu kan. Ya Allah maha faham tentang masalah itu, maha tahu tentang masalah itu. Tapi kemudian tidak diajarkan kepada nabinya, sehingga kemudian nabinya menyampaikan kepada umatnya terkait bacaan ini. Ya, sehingga di dalam salat tetap ya pada apa yang disebutkan dalam hadis, yaitu tanpa menggunakan kata sayyidina. Adapun di luar salat, ya di luar salat ketika kita ingin menyebut nama Nabi Muhammad diawali dengan sayyidina, maka silahkan, ya tidak masalah. Misalkan dalam khutbah seorang dalam ceramah-ceramahnya ketika menyebut nama Nabi Muhammad maka diawali dengan sayyidina, maka silahkan, tidak masalah. Tapi dalam salat kita cukupkan dengan apa yang sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu tanpa kata sayyidina. Kemudian poin yang ketujuh, sunnah qauliyah di dalam salat adalah ad-du'a ba'da tasyahud awal wa tsani, yaitu doa. Ya, doa setelah tasyahud awal dan juga setelah tasyahud akhir. Ya, selama ini kita doanya hanya mengkhususkan di tasyahud akhir saja. Padahal di tasyahud awal juga disunnahkan kita untuk berdoa. Ya. Maka di dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Nah, ini garis bawahi, "Tsumma liyatakhayyar ahadukum minad du'a a'jabahu ilaihi falyad'u rabbahu azza wa jalla." Rasulullah SAW pernah mengatakan, apabila kalian duduk di setiap 2 rakaat, ya maksudnya duduk tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, maka katakanlah at-tahiyatu lillah, ini yang kita sebut dengan doa tahiyat, ya, atau zikir tahiyat. Dan setelah selesai baca tahiyat tadi sampai kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka kemudian Rasul mengatakan tsumma liyatakhayyar ahadukum, kemudian silakan seorang di antara kalian memilih dari doa mana saja yang kalian anggap itu dibutuhkan. Ya. Jadi di sini ada anjuran dari Rasulullah SAW setiap selesai tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, di mana kita dianjurkan untuk berdoa. Wa amma ba'da tsani, ya adapun yang dikhususkan setelah tasyahud yang kedua adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza farigha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwadz billahi min arba', min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masihid ad-dajjal." Nah, adapun terkait doa setelah tasyahud akhir, maka ini ada doa yang dikhususkan. Ya, kalau kita berbicara secara umum setelah tasyahud awal dan tasyahud akhir, secara umum diperintahkan untuk berdoa. Silahkan mau doa apa saja. Tapi terkhusus untuk setelah tasyahud akhir, ada doa yang dikhususkan selain doa yang dibebaskan tadi. Ya. Apa itu doa yang dikhususkannya? Di mana dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Apa itu? Dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan kematian, dan juga dari fitnah dajjal. Ya, ini doa yang dikhususkan. Walaupun kemudian setelah itu mau ditambah dengan doa yang lainnya, silakan, nggak masalah.
Ya. Jadi dengan kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya. Jadi ini jangan sampai kemudian ditinggalkan ini setiap selesai tasyahud akhir, dan memang hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Wa qad sabata ad'iyatan ukhra baina tasyahud wa taslim minha, dan juga ada doa-doa yang lain yang memang doa-doa ini biasa juga dibaca oleh Rasul setelah tasyahud akhir. Ya. Yaitu apa? Yang pertama, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, ini doa juga yang biasa dibaca oleh Rasul sebelum salam, ya, setelah tasyahud akhir. Apa artinya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya ya aku telah melakukan sebuah kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada siapapun yang bisa mengampuni dosa-dosa aku kecuali Engkau, wahai Allah. Faghfirli maghfiratan min indik, maka anugerahkanlah ampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Ya, ini doanya. Dan doa yang lain juga yang biasa dibaca Rasul setelah tasyahud akhir, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya, jadi di dalam doa ini juga di mana Rasulullah SAW meminta ampunan kepada Allah. Yaitu apa doanya? Ya Allah, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku yang lalu dan juga yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan juga ampunilah dosa-dosaku baik yang aku sembunyikan maupun dosa-dosa yang aku lakukan secara terang-terangan. Wa ma asraftu, dan segala perbuatan yang aku lakukan secara berlebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan Engkau Maha tahu ya terhadap dosa-dosa itu daripada aku. Antal muqaddim wa antal muakhir, Engkau Zat yang Maha awal dan juga Zat yang Maha akhir. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dia ya doa-doa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir. Dan bisa juga ditambah dengan misalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya. Dan banyak lagi doa-doa yang lain kalau memang kita ingin menambahnya itu dibolehkan, ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ke-8 terkait sunnah qauliyah adalah at-taslimatu tsaniyah, yaitu salam yang kedua. Ya. Kemarin di dalam pembahasan tentang rukun salat, ya, yang masuk dalam rukun salat adalah salam. Ya, tapi ini maksudnya adalah salam yang pertama. Salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, salam pertama ke kanan. Ini hukumnya wajib, termasuk rukun dalam salat. Adapun salam yang kedua, ini hukumnya sunnah. Ya, dan ini perlu difahami agar terkadang ada kasus-kasus di mana seseorang ketika sholat selesai salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, tahu-tahu dia batal, buang angin misalkan. Ya. Sah nggak sholatnya? Sholatnya sah, karena dia sudah salam pertama. Tapi belum sempat salam kedua, Ustaz. Ya nggak masalah, salam yang kedua hukumnya sunnah. Paham ini ya? Ya. Kemudian yang ke-9, adzikru wad du'a ba'da shalah. Nah, ini penting. Ya bukan berarti yang lain nggak penting, ini penting juga semuanya. Dan ini yang banyak terjadi kekeliruan di masyarakat kita. Yang tentu dalam hal ini karena bentuk rasa cinta kita kepada seluruh kaum muslimin, sehingga kemudian kita perlu untuk menjelaskan ini, ya, untuk meluruskan ya apa yang bengkok dan untuk memperbaiki apa yang mungkin sudah salah faham selama ini, baik secara pemahaman maupun secara pengamalannya, yaitu tentang zikir dan doa setelah sholat. Ya, dan kemarin sudah kita sampaikan, boleh nggak kita berdoa setelah sholat wajib? Ya, jawabannya boleh, disunnahkan. Nah, cuma yang jadi masalah adalah bahwasanya tidak dianjurkan untuk sambil mengangkat tangan. Ya, tidak dianjurkan sambil mengangkat tangan, karena ini ada kaitannya masalah ibadah. Ya, yang namanya ibadah kita harus mencontoh kepada
Rasul tidak bisa membuat cara tersendiri. Kalau seandainya berdoa setelah salat wajib dengan cara mengangkat tangan itu adalah perbuatan yang afdol dan baik, maka Rasul pasti sudah mencontohkan. Para sahabat pasti sudah mempraktekkan. Tapi ternyata tidak ada satupun riwayat yang menyatakan bahwasanya Rasul dan para sahabat setelah salat wajib itu kemudian mendawamkan ya atau melakukan secara berkesinambungan itu mengangkat tangan di dalam berdoa. Ya, garis bawahi setelah sholat wajib. Ya. Adapun di tempat-tempat yang lainnya, maka memang secara umum doa dianjurkan mengangkat tangan. Tapi ada tempat-tempat yang memang dikhususkan di sana tidak perlu mengangkat tangan. Seperti ketika selesai sholat wajib. Nah, kemudian apa saja nih? Ya, zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika setelah selesai sholat. Maka kita simak dan kita bandingkan dengan apa yang selama ini diamalkan oleh kita mungkin atau sebagian masyarakat kita. Ya, apakah memang sudah sesuai atau tidak. Dan di sini dikatakan amma dzikru faqad tsabata fihi ahadits minha, ya adapun zikir telah disebutkan di dalam beberapa hadis dan rata-rata hadis tentang zikir setelah salat fardu ini rata-rata hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Al-Imam Bukhari dan lain-lain. Ya. Contohnya adalah di dalam hadis man sabbaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallah 33 wa kabbara 33 fatilka 99 wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithlu zabadil bahr. Masya Allah. Ya, ini kalau setiap kita faham tentang ini, insya Allah nggak bakal tinggalin ini. Ya, karena ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Rasulullah SAW mengatakan siapa yang bertasbih setiap selesai sholat dengan tasbih sebanyak 33 kali dan bertahmid, ya tasbih tadi ucapan subhanallah, dan bertahmid yaitu ucapan alhamdulillah sebanyak 33 kali setelah selesai sholat fardu. Kemudian wa kabbara 33 dan juga bertakbir mengucapkan Allahu Akbar sebanyak 33 kali setiap selesai salat fardu. Maka itu semua totalnya menjadi 99 dan digenapkan 100 dengan penambahan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa kata Rasul bagi orang-orang yang sudah melakukan amalan ini? Maka beliau mengatakan ghufirat khatayahu, Allah akan mengampuni dosa-dosa dia walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya amalan ini adalah amalan penggugur dosa. Dan kita semua sepakat, semua kita berdosa. Banyak dosa kita ini. Dan bahkan di sini ditantangi walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, ada yang bisa ngitung buih di lautan? Banyak. Banyak, dan itu diampuni oleh Allah. Dengan apa? Dengan kita zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan amalan ini dilakukan setelah salat fardu, maka dosanya sebanyak apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah zikir setelah salat. Dan kemudian yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini juga termasuk zikir setelah salat, dan ini juga hadisnya sahih sebagaimana yang pertama tadi, hadisnya sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian zikir yang berikutnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, ini juga adalah hadisnya sahih bahkan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Kemudian kana sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ya. Rasulullah SAW dikatakan di dalam sebuah hadis ya, yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim juga bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau selesai dari sholat
Ya, setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, apa yang beliau lakukan? Istighfar thalathan. Beliau beristighfar 3 kali. Langsung beristighfar tiga kali. Dan kemudian setelah istighfar beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam, atau Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ini bacaan setelah salam. Nah, kita perhatikan para saudara-saudara kita kaum muslimin. Ketika selesai salam apa yang mereka baca? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Terus iya. Al-Fatihah. Iya, seringnya Al-Fatihah kan. Padahal tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW setelah selesai sholat itu baca Al-Fatihah. Enggak ada satupun riwayat. Yang ada justru ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim, bahwasanya Rasul ketika selesai sholat beliau langsung beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu beliau biasa menghadap ke belakang, menghadap ke makmumnya. Jadi awalnya kan menghadap ke kiblat, ya. Setelah salam, astagfirullah, 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 langsung kemudian berputar ke kanan, ya, melihat ke arah jamaah. Jadi bukan menyamping. Ada sebagian kaum muslimin malah menyamping gitu ya, berbelok ke samping. Enggak, justru berbalik badan melihat ke jamaah. Ya, agar kemudian bisa diperhatikan di antara saudara-saudara kita kaum muslimin, para makmum gitu ya. Ya, apakah mereka semua baik-baik saja? Mungkin dilihat ada yang lesu, ada yang mungkin raut wajahnya sedih, atau mungkin ada yang lagi masalah gitu kan. Sehingga Rasul memperhatikan satu-satu wajah para sahabatnya. Ya. Jadi itu gunanya. Ya. Jadi bukan menyamping atau bukan malah tetap menghadap ke kiblat dengan alasan zikir harus menghadap kiblat lebih afdol. Enggak, tapi khusus untuk imam sunnahnya menghadap ke makmumnya. Ya, dengan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, atau fahayyina rabbana bisalam. Ya, jadi ini versi bacaan Allahumma antas salamnya juga terkadang beda ya. Kalau yang biasa diamalkan apa? Allahumma antas salam, terus wa minkas salam wa ilaika ya dzal jalal, apa? Bukan, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya, gitulah, antum lebih hafal. Ya, pokoknya versinya agak panjang ya, lebih panjang dari apa yang ini. Padahal kalau yang sesuai dengan hadis di sini adalah dia hanya terdiri dari 3 kalimat, Allahumma antas salam, ya, atau 4 kalimat lah. Wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, atau fahayyina rabbana bisalam. An Uqbah bin Amir qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil muawwidzat dubura kulli salatin. Nah, ini juga zikir lainnya bahwasannya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk membaca al-muawwidzat setelah selesai salat. Ya, yaitu membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Nah, dan ditambah baca al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Intinya 3 qul dibaca setiap selesai salat fardu. Ini juga termasuk zikir setelah salat. Ya. Lagi-lagi enggak ada Al-Fatihah di sini. Ya, yang ada justru anjurannya al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Kemudian yang keenam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannah ilal maut. Ya. Siapa yang membaca ayat kursi, kata Rasulullah SAW, setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang bisa membuat dia masuk surga kecuali kematian. Ya, maksudnya dijamin surga, setelah meninggal dijamin surga. Ya, bagi siapa yang mendawamkan, ya, atau yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Ya, jadi masya Allah nih, zikir-zikir setelah sholat, dan tidak ada disebutkan satupun surat Al-Fatihah. Dan ini bacanya tidak harus berunut, ya. Enggak harus yang ini dulu pertama, yang ini kedua, enggak. Ya, yang penting semuanya dibaca atau sebagiannya juga tidak mengapa, tergantung dengan kondisi. Ya, dan biasa kita membaca setelah salam astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, fahayyina rabbana bis salam. Kemudian
Membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, misalkan lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, atau dengan bacaan-bacaan yang ada di sini juga ya, sebagaimana secara urutan boleh atau tidak berurutan juga tidak mengapa. Nah, kemudian ada doa-doa yang lain. Ya, di dalam zikir ini kemudian kita sertakan doa-doa. Ya, apa saja doa-doa yang disebutkan yang biasa diamalkan oleh Rasulullah SAW setelah selesai sholat fardu. Tapi dengan syaratnya apa? Cara prakteknya tidak dengan mengangkat tangan. Ya, yaitu apa? Faqad shahha 'anin Nabi SAW ba'da bi'iddati siyaghin minha, yaitu telah sahih dari Rasulullah SAW bacaan-bacaan doa sebagaimana berikut. Yang pertama, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini hafal semuanya insyaallah. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an arudda ila ardhil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Kemudian doa yang lain, Allahumma rabbikini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Kemudian Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Kemudian Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya, ini adalah doa-doa yang memang juga dianjurkan dibaca setelah selesai salat ya, dibarengi dengan zikir tadi. Dan adapun urutannya boleh di awal, boleh di tengah, boleh berurutan, boleh juga tidak berurutan. Kemudian para jamaah sekalian rahimakumullah, ad-du'a ba'da shalah mustajab insyaallah ya. Jadi doa yang dibacakan atau yang dilakukan setiap selesai sholat fardu ini adalah termasuk doa yang mustajabah. Ya, sebagaimana mustajabahnya doa ketika sujud, sebagaimana mustajabahnya doa ketika antara adzan dan iqamat. Setelah sholat fardu juga adalah doa yang mustajab. Sebagaimana ya dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyud du'a asma'. Ya, jadi dalam sebuah hadis ya ada seseorang mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, doa seperti apa yang lebih didengar oleh Allah? Maksudnya yang akan diijabah oleh Allah. Maka kemudian Rasul mengatakan, jauful laili wa duburus shalah al-maktubah. Doa yang didengarkan oleh Allah dan diijabah oleh Allah adalah doa yang dilakukan di malam hari. Ya, atau dalam hal ini adalah di sepertiga malam terakhir. Kemudian juga doa yang akan diijabah oleh Allah adalah doa yang dilakukan setiap selesai sholat fardu. Ya, jadi disebutkan dalam hadis ini, yang mana hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Inilah dia para jamaah sekalian rahimakumullah terkait dengan sunnah-sunnah qauliyah di dalam salat. Ya. Dan selanjutnya untuk melengkapi pembahasan ini kita juga akan bahas tentang sunnah-sunnah fi'liyah di dalam salat. Ya, ini yang terkait dengan gerakan, yang terkait dengan perbuatan di dalam salat namun hukumnya sunnah. Yang pertama adalah ittikhadus sutrah fis shalah. Yaitu kita memasang sutrah di dalam salat. Dan ini sudah kita jelaskan di pembahasan awal tentang masalah salat, di mana seseorang ketika mengawali salat ya dianjurkan untuk memasang sutrah terlebih dahulu di hadapannya. Ya, dan memang di dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan hukumnya wajib dan ada di antara mereka yang mengatakan hukumnya sunnah. Ya, dan memang pendapat jumhur ulama dalam masalah ini hukumnya sunnah, tidak sampai kepada wajib. Makanya penulis memasukkan bahwasannya mengambil sutrah ini termasuk sunnah-sunnah fi'liyah di dalam salat. Yusannu laka an taj'al amamaka sutrah fis shalah tamna'ul murur amamaka wa takuffa basaraka amma wara'ahu. Jadi dianjurkan kepada kita jika ingin salat itu memasang sutrah. Tujuannya apa? Ya, agar menundukkan pandangan kita. Maksudnya supaya pandangan kita nggak kemana-mana gitu ya. Ya, karena kita terfokus kepada batasan sutrah itu. Ya, dan kemudian juga untuk menjaga salat kita supaya orang tidak bisa lewat di antara kita salat dengan sutrah itu. Ya, adapun orang-orang kalau mau lewat di setelah sutrah itu maka silakan, nggak masalah. Tapi antara kita dengan sutrah maka orang terlarang untuk lewat di sana, sehingga dengan begitu ya salat kita akan
lebih bisa khusyuk. Liqauli Nabi SAW, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya, di dalam sebuah hadis dikeluarkan Imam Abu Dawud dan lain-lain, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha la yaqta'u syaitan alaihi salatahu. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka salatlah menghadap ke sutrah. Ya. Cuma jangan disalahfahami nih. Oh, ini aliran apa lagi nih? Kan selama ini kita salat menghadap kiblat, kenapa menghadap sutrah? Ini sutrah ini kiblatnya Wahabi. Ini karena nggak paham dia gitu. Yang dimaksud sutrah adalah pembatas, ya, pembatas, bukan kiblat gitu ya. Kiblat ya tetap kita menghadap ke kiblat. Ini sebagai pembatas agar lebih khusyuk, agar kemudian orang tidak sembarangan berlalu lalang di hadapan kita salat. Karena Rasul mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka salatlah menghadap ke sutrah. Wal yadnu minha, dan mendekatlah kepada sutrah. Kita sudah jelaskan tuh jaraknya. Ya, jarak kurang lebih antara posisi kita berdiri dengan sutrah itu kurang lebih 3 hasta. 3 kali ini. Ya, kalau pakai meteran kurang lebih 1,5 meter lah. 1,5 meter dari tempat kita berdiri sampai ke sutrah itu. Jadi nggak boleh misalkan orang baru datang di bagian belakang meniatkan dinding ini jadi sutrah. Ya, ini kejauhan. Ya, ini kejauhan. Dan ini bisa memberatkan nanti orang yang datang belakangan. Ya, mau lewat susah. Ya, orang sholat di belakang jadi ini sebagai sutrah. Ya, makanya di sini diperintahkan oleh Rasul wal yadnu minha, hendaklah kita mendekat kepada sutrah tadi, ya, yang jaraknya kurang lebih sekitar 1,5 meter. La yaqta'u syaitan alaihi salatu, yang mana fungsinya adalah agar syaitan tidak memotong salat dia, ya, tidak mengganggu, ya, sehingga kemudian tercipta kehusyuan di dalam salat itu. Kemudian wahadi sutrah qad takunu jidaran aw istiwanah amudan aw asa magruza aw nahwi dzalik. Ya, jadi sutrah ini sebagaimana sudah kita jelaskan juga, bisa kita jadikan dinding sebagai sutrah, atau kemudian tiang sebagai sutrah, ya, atau mungkin punggung saudara kita, ya, yang sedang duduk di sana kita jadikan sebagai sutrah, ya. Dan banyak hal. Yang penting, ya, ukurannya minimal adalah setinggi pelana tunggangan, ya, atau para ulama menyebutkannya, ya, kurang lebih sekitar 25 sampai 30 cm. Ya, karena Rasulullah SAW biasa menjadikan pelana tunggangan beliau itu sebagai sutrah, ya. Jadi bagian senderan pelana itu, ya. Jadi tingginya kurang lebih sekitar 25 sampai 30 cm. Idza takhadda hadhihi sutrah fala tamsah fala tasmah li ahadin ayyamurra amamak fi shalah liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi wal yadrahu mastata' fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Jadi di dalam salat itu ketika kita sudah pasang sutrah, maka keharusan kita adalah mencegah orang yang mau lewat di antara kita dengan sutrah. Dan ini perbuatan yang dibolehkan, gerakan yang dibolehkan dalam salat. Ya, jadi kita sudah pasang sutrah, kita anggap itu sutrah, kita berdiri di sini, ada orang mau lewat di sini, kita cegah. Kita cegah. Dan insya Allah kalau dia faham dia nggak akan lewat. Kalaupun dia nggak faham sudah kita cegah di sini, harusnya dia akan lewat di jalur lain gitu. Ya. Dan bahkan dalam hadis ini kalau dia nggak mau sudah kita cegah tapi dia masih nyelonong, bahkan diperintahkan untuk kita lawan, kita perangi gitu kan. Ya. Jadi seperti itu. Tapi kita jangan bikin gara-gara. Sholat di pintu. Orang mau lewat, nggak boleh. Akhirnya ngumpul semua orang di sini nggak bisa keluar. Ya, jadi nggak boleh juga begitu. Jadi kita cari ketika mau sholat, misalkan sholat sunnah, cari posisi-posisi yang memang tidak biasa dilalui oleh orang. Gitu. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, gimana kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Ya. Apakah kemudian kita harus mencegah juga kalau ada orang lewat? Ya, capek begini terus. Ya, orang lewat terus. Ya, saking banyaknya orang gitu. Maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka mengatakan bahwasanya ini pengecualian untuk di Masjidil Haram. Ya. Ini pengecualian karena memang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk kita menghalangi mereka. Karena sekali dihalangi, datang lagi, halangi lagi, akhirnya sholat kita nggak beres-beres gitu. Ya. Sehingga dikatakan ini pengecualian. Tapi kemudian dikatakan oleh yang lain seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak ada pengecualian. Karena dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal itu, ya, tidak ada disebutkan pengecualiannya. Ya. Bahkan Rasul
ketika di Mekah, ketika Fathu Mekah, ya bukankah kaum muslimin sudah banyak ribuan ketika itu? Ya, kalau memang pengecualian pasti disampaikan oleh Rasul gitu, tapi tidak disampaikan. Nah, sehingga maknanya apa? Tetap kita berusaha ya untuk menghalangi, ya misalkan ada orang lewat, ya sekali dua kali dihalangi lah. Tapi kalau masih banyak, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kita. Ya. Jadi seperti itu. Tapi pada asalnya kita harus menghalangi orang yang kemudian mau melewati antara kita dengan sutra. Idza takhataha la yajuzu lak an tamur amamal musalli. Ya. Jadi tidak boleh bagi kita lewat di depan orang yang sholat. Maksud di depan orang sholat itu antara orang sholat dengan sutroh. Kalau misalkan orang itu ketika sholat tidak memasang sutroh, bagaimana? Tidak masalah kita lewat. Ya. Dan ini salah dia sendiri gitu kan. Ya, apalagi kalau posisi dia di jalan. Tapi kalau posisi dia memang tidak di jalan, ya sudah, kita juga nggak perlu cari gara-gara juga sengaja di depan dia, mentang-mentang dia nggak bawa pakai sutroh gitu kan. Tapi pada asalnya kalau dia tidak memakai sutroh, maka tidak ada kemudian larangan kita lewat di depan dia. Ya, tetapi di sini seseorang yang sudah memasang sutroh, ya tidak boleh kita kemudian lewat antara dia dengan sutrohnya. Karena apa? Karena dua sebab. Yang pertama adalah li'annahu yuridu kalil itsm, ya. Karena ini bisa membuat orang yang lewat itu berdosa. Ya. Karena melanggar apa yang dilarang. Karena kan sudah jelas tuh hadisnya tadi dilarang. Ya. Sehingga tentu ketika kita melanggar maka kita berdosa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza 'alaihi lakana ayyaqifa arba'ina khairan lahu min ayyamurra baina yadayhi." Kalau seandainya orang yang lagi jalan itu tahu hukuman berat apa yang akan menimpa dia ketika dia lewat di depan orang sholat antara dia dengan sutroh, maka sesungguhnya dia berhenti selama 40 itu lebih baik bagi dia daripada melewati orang yang sholat. Dan kata 40 ini para ulama berselisih pendapat. Ada di antara mereka mengatakan 40 hari, ada yang sampai mengatakan 40 tahun. Ya, intinya lama, mau 40 hari, 40 tahun lama. Ya. Sampai-sampai dikatakan dia nunggu, katakanlah yang paling sedikit 40 hari misalkan. Dia menunggu 40 hari sampai orang itu benar-benar selesai sholat misalkan, itu lebih baik daripada dia melewati orang sholat antara dia dengan sutrohnya. Dan ini kan menunjukkan suatu hal yang besar gitu ya. Kalau sengaja lewat berarti kan hukumannya sangat besar. Makanya dikatakan di sini dosa. Ya, orang yang kemudian bermudah-mudah dalam lewat, ya, melewati antara dia dengan sutrohnya itu. Jadi bagi kita yang sudah belajar, ya jangan kemudian bermudah-mudah, hati-hati lewat jalur lain. Ya kecuali kalau memang tadi tuh orang sholatnya di pintu, nggak ada akses lain, kita mau masuk atau kita mau keluar, maka ya sudah kita lewat saja gitu kan. Ya, mudah-mudahan Allah yang mengampuni kita dan mengampuni orang yang sholat di pintu itu gitu kan. Dan dikasih hidayah supaya tidak sholat di situ. Ya kecuali kalau memang dia sholat di pintu karena memang di bagian lain udah penuh gitu, dia paling terakhir datang misalkan, yaitu ya insya Allah khair gitu ya, nggak ada masalah. Kemudian sebab yang kedua adalah anna murural mar'ah baina yaday rajul fi shalah yaqta salatahu ala qauli ba'dil ulama minas sahabah min ba'dihim wa min ba'dihim. Li hadithi Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u shalah al mar'a wal himar wal kalb wa yaqidzalika mithlu muakhiratir rahil. Sebab yang kedua adalah bahwasannya ketika seorang sholat ya tidak memasang pembatas atau memasang pembatas tapi kemudian lewat di depannya seorang wanita yang sudah baligh, ya maka pendapat sebagian ulama bahwasanya itu bisa membatalkan sholat orang itu, memutus sholatnya. Ini bahaya kan? Ya. Walaupun memang kalau sesama wanita ada sebagian penjelasan para ulama bahwasanya itu tidak membatalkan kalau untuk sesama wanita. Tapi kalau misalkan yang sholat ini laki-laki, kemudian lewat wanita di depannya, ya di antara dia dengan sutrohnya, maka sholat laki-laki ini batal. Ini pendapat sebagian ulama. Walaupun sebagian yang lain mengatakan tidak sampai kepada batal. Ya maksud terputus sholatnya itu adalah maksudnya terputus kehusyuannya. Ya bukan terputus sholatnya yaitu batal, bukan. Ya karena dalam teks hadisnya dikatakan terputus sholatnya. Dan para ulama berselisih pendapat makna terputus ini apa. Ada yang mengatakan terputus ini maksudnya adalah terputus sholatnya, berarti batal sholatnya.
dan sebagian lain mengatakan bahwasanya terputus itu maksudnya terputus kehusyuannya, sehingga kemudian dia bisa terganggu kehusyuannya di dalam salat. Dan Rasulullah SAW bersabda, yaqta'us shalah al-mar'ah wal himar wal kalb, bahwasanya bisa memutuskan salat yaitu wanita dan juga keledai dan juga seekor anjing. Ya, maksudnya ketika lewat di depan orang salat. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun mururul jariyah as-saghirah allati lam tahid la yaqtus shalah li'annahu la yuqallaha imra'ah. Ya. Adapun anak perempuan yang belum balik, maka ini tidak memutuskan sholat sebagaimana didefinisikan dalam hadis tadi. Ya, karena ini tidak masuk dalam kategori. Yang masuk dalam kategori adalah wanita yang sudah haid atau wanita yang sudah dewasa. Adapun wanita yang masih anak-anak, maka ini tidak memutus sholat. Ya. Jadi tetapi tetap kita menghalangi. Ya, ketika mereka mau lewat di depan kita halangi. Ya, dan ini yang sering terjadi itu adalah ketika kita sholat di rumah misalkan, atau bahkan di masjid ada anak-anak gitu. Anak-anak itu kalau misalkan kita cegah begini, dia malah tambah ini kan, tambah maju gitu ya, tambah cari gara-gara gitu. Ya. Nah, maka di dalam hal ini pertama, apalagi kalau memang itu anak kita gitu ya, kita kasih pemahaman sama dia. Bahwasanya kalau Abi lagi sholat, Umi lagi sholat, jangan lewat di depannya ya. Ya, karena begini, karena begitu. Kita jelaskan hadisnya, bahwasanya Rasul tidak memerintahkan seperti itu. Bahwasanya ini dilarang, ini bikin sholatnya Abi, sholatnya Ayah, sholatnya Umi bisa jadi nggak sempurna misalkan. Kasih pengertian. Cuma ya namanya anak-anak, sekarang dikasih pengertian iya, besok ngulang lagi gitu kan. Tapi ya jangan bosan-bosan kita kasih ingat gitu kan. Nah, sehingga kemudian ketika dalam prakteknya ternyata anak begitu, ya kita halangi. Ya kita halangi juga jangan pakai kasar gitu ya. Ya dengan lemah lembut kita halangi. Tapi terkadang anak kan langsung nyerobot aja gitu ya. Maka dalam hal ini boleh kita maju ya, mendekati sutroh. Maju mendekati sutroh dan membiarkan anak lewat di belakang kita. Ini juga boleh. Ya. Bahkan Rasul ketika itu pernah juga ya, kalau nggak salah ada seekor kambing mau lewat, ya kambing mau dicegah susah gitu kan. Ya, sehingga kemudian Rasul maju mendekati sutrohnya sampai kemudian menempel ke perut beliau dan kemudian mempersilahkan kambing itu lewat di belakangnya. Setelah itu kemudian beliau mundur lagi. Ya, dan ini untuk anak juga seperti itu. Ya. Ya, walaupun memang itu tidak memutus sholat kita, bagi yang berpemahaman bahwasanya bisa membatalkan sholat gitu ya. Ya, sehingga kemudian kita tetap melarang anak-anak yang lewat di depan kita. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya mururul mar'ah an yamin wa yasar ar-rajul wa huwa yusalli la yaqtus shalah. Jadi kalau seandainya ada seorang wanita lewat di sebelah kanan, sebelah kiri laki-laki yang lagi sholat, maka ini tidak termasuk yang membatalkan sholat atau memutus sholatnya. Ya, baik yang berpendapat batal sholatnya atau yang tidak batal, ya, atau memutus kehusyuan. Jadi itu tidak masalah. Ya, apalagi ketika kita misalkan di Masjidil Haram, kanan kiri kita kadang ada perempuan lewat gitu ya, maka ini tidak masalah. Ya, dan bahkan ketika misalkan ada wanita di samping kita duduk gitu ya, duduk di samping kita sedang sholat ya, dan ini sangat mungkin terjadi ya ketika di Masjidil Haram atau mungkin bahkan di rumah, ketika kita sholat di sebelah kita istri gitu ya, ya, maka ini tidak mengapa. Bahkan kalaupun istrinya sedang haid juga nggak masalah, sholat kita tetap sah. Dan ini pernah terjadi, dan bahkan sering Rasulullah SAW sholat di rumahnya, sholat malam, Aisyah radhiyallahu anha tidur di rumah di sebelah Rasul, karena kamar Rasul kan sempit gitu ya. Sehingga kemudian sambil berselimut kain, bahkan kainnya nempel ke Rasulullah SAW dalam kondisi Aisyah sedang haid, maka tidak masalah. Dan itu Rasulullah SAW tetap sholat ya, tidak kemudian membatalkan atau menghindari itu. Nah, tapi kemudian poin terakhir ya, bahwasannya ketika kita sholatnya berjamaah ya, maka kita tegaskan bahwasannya saat sholat berjamaah maka sutrohnya itu adalah di imam. Sutrohnya di imam. Sehingga kalau misalkan ada orang lewat di antara shaf maka nggak masalah, nggak perlu dicegah. Ya, apalagi memang untuk keperluan ya, ada orang yang di shaf depan, tahu-tahu dia batal misalkan atau kebelet dia harus ke belakang, mau nggak mau kan harus ngelewatin shaf. Jangan dihalangi begini, dia udah kebelet ini mau gimana? Ya. Jangan dihalangi. Dan itu sama sekali tidak kemudian
ya mengganggu sholat kita, karena sutrohnya orang yang berjamaah ya adalah pada imam, bukan pada makmum. Faham ini ya? Iya. Jadi ini dia para jamaah sekalian rahimakumullah, ya apa yang kita jelaskan terkait masalah sunnah-sunnah qauliyah di dalam sholat. Dan masih ada beberapa poin, ini kita baru menjelaskan satu poin terkait sunnah fi'liyah di dalam sholat. Dan insyaallah masih ada poin-poin yang lainnya, dan itu insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam membahas masalah sholat ini kita harus bersabar ya, karena masih ada beberapa pertemuan lagi ya terkait masalah sholat ini, biar benar-benar tuntas apa yang kita sampaikan dan tidak ada kesalahpahaman nantinya. Sehingga dengan begitu ya, karena berhubung sholat ini adalah amalan yang memang setiap hari kita amalkan, maka memang harus benar-benar secara utuh kita menyampaikannya agar tidak salah paham ya. Jadi mudah-mudahan bisa difahami dengan baik, dan jangan lupa apa yang sudah kita sampaikan langsung diamalkan ya, sehingga kemudian bisa lebih mudah kita untuk bisa memperbaiki dan membiasakan apa yang selama ini mungkin belum pas ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait bacaan pada saat rukuk ataupun pada saat sujud saat kita sholat berjamaah, ya bagi makmum misalkan kita membacanya doanya yang pendek. Iya. Iya. Kan imam belum selesai, apakah kita boleh ulang-ulang atau kita bisa membaca yang lain? Iya. Iya, boleh kita ulang-ulang. Boleh kita ulang-ulang, karena untuk bacaan zikir itu kan tidak terbatas bacaannya, tidak terbatas hanya misalkan 3 kali, tidak, kita diulang-ulang berapa kali pun tidak masalah ya. Karena kalau kita lihat riwayat-riwayat tentang sholatnya Rasul itu Masya Allah, ruku sujudnya beliau lama sekali ya, dan itu diulang-ulang bacaannya ya. Apalagi dalam hal ini misalnya konteksnya kita sebagai imam ya, kalau sebagai imam ya jangan lama-lama gitu ya. Kita menyesuaikan kondisi makmumnya. Mungkin di makmum kita ada yang orang lemah, ada anak-anak, ada ibu-ibu yang memang banyak sedang meninggalkan anaknya misalkan di rumah gitu. Sehingga tentu kita harus bijak dalam masa itu. Ya, tapi kemudian kalau kita sholat sendiri, ya mau sekali sujudnya 1 jam silakan, nggak masalah. Dan itu Rasul biasa seperti itu. Dan kemudian apa yang dilakukan? Ya membaca berulang-ulang apa yang dibacanya, atau misalkan mengganti dengan bacaan yang lainnya ya, atau bahkan memperbanyak doa ketika sujud, dan itu sangat dianjurkan ya. Dan kalau misalkan posisi kita sebagai makmum sedangkan kita sudah selesai bacaannya, imam belum selesai karena mungkin imam bacanya versi yang panjang atau imam mengulang-ulangnya gitu, maka ya kita juga ulang-ulang gitu ya. Jangan kemudian imamnya belum bangkit kita udah nganggur di situ kan ya, baca juga lah gitu kan. Baca banyak versi, makanya di sini banyak versi bacaan yang itu bisa kita baca, atau mungkin kita memperbanyak doa gitu kan untuk mengimbangi lamanya sujudnya imam ya. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Kalau misalkan dalam satu sholat itu apakah zikir yang rukuk atau sujud harus itu aja, atau memang misalkan dalam satu sholat ya, Iya. sholat subuh, dari satu sholat subuh itu zikirnya misalnya sholat rakaat pertama pas saat rukuk Iya. bacanya, Iya. kemudian pas rakaat berikutnya baca yang Iya. Boleh divariasi. boleh. Iya, jadi misalkan dalam satu sujud baca subhana rabbiyal a'la. Kemudian di sujud berikutnya misalkan baca tadi subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Sujud berikutnya baca subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Boleh, enggak masalah. Dan niatkan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi kita benar-benar melakukan itu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa divariasikan. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Ini tentang orang yang sholat sunnah di depan pintu nih Ustaz. Pengalaman pribadi. Ya kita kadang kan tahu tuh ya, kan banyak orang yang tahu hukumnya. Kenapa itu nggak ditegur itu? Ya kan tegur aja kan. Iya. Kita kan orang tahu gitu istilahnya Iya. hukumnya. Iya. Itu kan masalah ini kan orang terganggu masuk. Iya. Itu tugas kita itu. Iya, iya nggak Boleh apa-apa. tegur langsung, kan? Iya, ditegur baik-baik. Iya. Iya, tegur baik-baik. Ya, Pak, Nah, ini. sini juga menegur orang dekat rame itu kan nggak boleh hukumnya kan. Malu ya kan. Iya, kan negornya nggak kemudian ini kita marah-marahin depan orang juga gitu kan. Pelan-pelan aja, kita bisikin aja. Pak, mohon maaf ini tempat lewat gitu. Agak maju sedikit, agak mundur sedikit kan gitu, nggak masalah. Tapi harus kita ini juga saling menjaga juga Ustaz. Dalam Iya. masjid, ya.
Iya, dan kemudian yang ditegur jangan baper, jangan emosi. Habis itu nggak ke masjid itu lagi gitu kan. Ah itu DKM-nya bawel gitu misalkan. Jangan begitu kan. Atau ya kalau biar nggak capek apa ngingetin, kasih tulisan di pintu gitu. Ya, dimohon tidak sholat di pintu gitu kan. Tahu-tahu di jendela dia sholat. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Jadi ada yang beranggapan bahwa sekarang ini kan ada sajadah dan karpet. Iya. Jadi mereka beranggapan tidak perlu pembatas khusus karena ujung sajadah atau karpet itu merupakan sutra. Iya. Yang kedua, bagaimana dengan banyak dari ikhwan yang sudah ini belajar, sutra itu kan ada dimensi ya tingginya. Tapi ternyata tingginya tidak sesuai dengan apa yang disunahkan. Itu bagaimana? Iya, pertama ini juga kesalahpahaman terkait masalah sajadah. Ya, banyak beranggapan bahwasanya sajadah ini ya sudah dianggap sebagai sutroh gitu. Ya, dan lebih salah fahamnya lagi, lebih parahnya lagi ketika menjadikan sajadah itu sebagai batas teritorial dia. Sehingga kalaupun dia sholat di shaf, maka orang nggak boleh nginjak sajadah dia. Ya, sehingga resikonya apa? Ya safnya nggak rapet. Apalagi kalau sajadahnya lebar kan, sajadah Turki gitu lebar. Nah ini nggak benar. Dan kemudian juga sajadah tidak bisa untuk dijadikan sebagai sutra. Ya hanya sekedar garis saja tidak dijadikan sebagai sutra, tidak bisa. Ya karena apa? Di dalam hadis-hadisnya Rasul dijelaskan bahwasanya beliau itu ini sebagai batas minimumnya, beliau menjadikan pelana tunggangannya sebagai pembatas. Ya, tahu pelana ya? Jadi kalau kita naik kuda tuh kan ada tempat duduknya. Ya, kalau kuda ada tempat duduknya, tapi kalau unta biasanya itu selain pelana tempat duduknya, tapi juga ada senderannya. Ada senderannya, tegak begini nih. Nah, Rasul biasa menjadikan itu sebagai sutroh. Ya, yang kalau dikira-kira tingginya kurang lebih 25 sampai 30 cm lah, ya. Minimal gitu ya. Nah, ketika misalkan ada seseorang menjadikan sejadah atau garis dalam karpet sebagai pembatas, maka tentu ini tidak masuk dalam kategori pembatas. Ya. Dan kemudian juga ketika ada orang yang memang masang pembatas, tapi kemudian tingginya tidak sampai itu gitu, maka apakah ini kemudian dikatakan sebagai pembatas juga? Ya kita katakan dia bisa dijadikan sebagai pembatas, tapi tidak sempurna, tidak sempurna. Ya. Apalagi kalau seandainya dia nggak dapat yang lain, Ustaz, cuma punyanya itu. Misalkan dia punya botol aqua tuh yang segede gitu kan. Dia cari punggung kawannya nggak ada, nih orang udah keluar semua. Mau ke dinding nggak bisa juga misalkan ya, padahal kan bisa juga dinding itu. Atau misalkan dia sholat di tengah padang pasir lah gitu kan. Dia nggak dapati sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pembatas. Dia cuma punya botol itu ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Ya fattaqullaha masata'tum statusnya gitu kan. Tapi kalau seandainya memungkinkan, ya maka ya tentu lebih baik dengan batasan minimum itu gitu. Dan kalau misalkan kita di masjid itu sangat mudah sekali. Ada dinding, ada tiang. Terkadang ada rak buku yang ditaruh di tengah gitu kan. Atau ya paling tidak punggung saudaranya yang lagi zikir, lagi baca Quran mungkin di situ kita jadikan sebagai pembatas, ya. Terus kalau orangnya pergi gimana? Ya udah kalau orangnya pergi, yang penting dari awal kita sudah niatkan. Jangan nanti kita kejar juga, tunggu dulu. Batal salatnya gitu kan. Ya. Dan nggak perlu juga ketika orang pergi terus kita maju gitu. Misalkan orangnya duduk di sini, kita sholat di situ. Orangnya pergi, terus kita maju ngedeketin, nggak perlu juga. Nggak perlu, ya. Nggak perlu sampai dibebani kayak gitu. Cukup ya. Pertama kita jadikan itu sutra, terus dia pergi ya udah gitu. Fattaqullaha mastata'tum. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Melanjutkan dari pertanyaan datang, Ustaz. Itu kan orang sholat di sini, Ustaz ya. Iya. Ya kita kan lewat di depannya itu kira-kira berapa? Itu kan sesuai tempat sujudnya itu maksudnya apa gitu maksudnya dari mana? Iya. Misalnya orang lewat di depan itu kira-kira berapa jaraknya? Seandainya nggak kasih sutra gitu. Iya. Iya. Apa namanya? Sebatas dalam artian posisi antara dia dengan sutro. Ya, jadi kan kita tadi katakan posisi sutro itu kan kurang lebih sekitar 1,5 meter dari tempat dia berdiri. Nah, kalau ternyata dia nggak pasang sutro,
dan kita misalkan dia posisinya paling belakang sholatnya, ya sudah, kita lewat saja yang melewati melebihi dari 1,5 meter dari posisi dia itu gitu kan. Tapi kalaupun seandainya sampai di dekat dia lewat, karena memang dia posisinya di tempat lewat misalkan, ya sudah, salah sendiri, nggak pasang sutroh gitu kan. Kalaupun dia pasang sutroh, kalau posisi sholatnya di pintu kita bisa lewat, ya kan, karena dia menghalangi gitu. Tapi kecuali kalau memang dia sudah pasang sutroh, ya maka apapun kondisinya kita tidak boleh melewatinya. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam. Silakan Pak. Siapa? Oh, siapa dulu? Mana Pak Komar? Mana? Iya, saya ngeliatnya ke sini terus. Silakan Pak Komar. Dari Pak Haji. Iya, nggak kelihatan ketutup tiang. Adab untuk kita yang umumnya dijadikan sutra itu gimana? Kalau dia 4 rakaat atau Iya, ya pada asalnya kita sesuai dengan kebutuhan kita kan gitu. Ya, kita sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan kita ada keperluan nih Ustaz, kita tahu saudara kita menjadikan punggung kita sebagai sutra. Tapi kemudian kita ada keperluan, misalnya kebelet misalkan, ya nggak perlu juga sampai dia nunggu selesai sholat gitu kan. Ya, orang dia baru mulai nih, saya udah kebelet gitu kan. Tapi kalau seandainya kita nggak ada hajat, nggak ada keperluan yang buru-buru harus ditunaikan, maka alangkah lebih baiknya kita berbuat baik sama saudara kita. Kita tunggu sampai dia selesai, sambil dengan kita berzikir, sambil kita baca Al-Quran misalkan, dan itu lebih baik. Ya, jadi seperti itu. Siapa lagi? Silakan Pak. Nggak jadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan setelah kita sholat fardu, zikirnya itu kan ada bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Ada yang yuhyi, Iya. ada yang langsung ya. Nah, terus dikategorikan kan ada waktu subuh sama maghrib, itu benar nggak? Iya. Ya, yang saya tahu penambahan yuhyi wa yumit ini juga ada riwayatnya. Jadi dia ada dua versi. Pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tanpa ada yuhyi wa yumitnya. Yang kedua ada yuhyi wa yumitnya, dan insyaallah dua-duanya sunnah. Ya, dua-duanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dan kemudian terkait zikir, ya tadi mungkin terlewatkan oleh kita, ya bahwasanya untuk zikir setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh, ya maka untuk bacaan 3 kulnya, ya masing-masing 3 kali. Kul huwallahnya 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nasnya 3 kali untuk setelah maghrib dan setelah subuh. Ya, adapun di sholat-sholat yang sisanya maka cukup 1 kali satu kali. Setelah ayat kursi ya Ustaz. Setelah ayat kursi. Allahu a'lam. Sama bacaan apa? La ilaha illallah wa la syarikalah itu 10 kali sama-sama. Iya. Ada juga itu diriwayatkan. Jadi ada tambahan bacaan la ilaha illallahnya sebanyak 10 kali. Dan baru nanti setelah itu dilanjutkan, kalau setelah subuh ya ada lanjutannya zikir pagi. Ya, kalau setelah asar zikir petang. Ya, jadi zikir petang setelah asar ya, bukan setelah maghribnya. Ustaz, bagaimana kalau setelah salam banyak juga saudara kita yang istighfarnya ditambah astagfirullahaladzim? Iya. Itu bagaimana? Iya, Allahu a'lam bishawab. Ya, dalam hal ini kalau kita merujuk dalam hadis tadi yang kita bacakan, bahwasanya Rasulullah SAW istighfar thalathan, yaitu istighfar 3 kali, dan para ulama mengatakan maksud dari istighfar itu adalah kata astagfirullah. Kata astagfirullah, bukan ada penambahan al-azim atau ada penambahan lain-lainnya. Bukannya nggak bagus, misalkan ada orang mengatakan astagfirullahalazim atau ada tambahan kalimat lainnya, bukan berarti maknanya nggak bagus. Maknanya bagus, cuma memang bukan pada tempatnya. Ya, sama seperti ketika seorang mengawali wudhu, dia dianjurkan untuk membaca bismillah. Ya, kenapa nggak bismillahirrahmanirrahim? Ya, bukan berarti makna bismillahirrahmanirrahim nggak bagus, bukan. Bagus, tapi tidak pada tempatnya. Ya, ketika orang mau wudhu, maka yang dianjurkan adalah bismillah. Ketika tadi ya setelah sholat astagfirullah tanpa ada penambahan al-azim. Ini yang lebih afdolnya, Allahu a'lam bishawab. Dan ini sama seperti misalkan orang ketika mau makan,
Ketika orang mau makan kemudian dia bilang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Boleh enggak? Hah? Kok enggak boleh? Bagus nih maknanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari gangguan jin laki-laki dan perempuan. Bagus enggak? Bagus. Tapi kenapa antum ingkari? Karena bukan pada tempatnya. Ya. Doa ini tempatnya kapan? Ketika mau masuk WC. Adapun ketika mau makan cukup baca bismillah. Ya. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi? Kita mau minta definisi masjid itu apa ya? Terkait misalnya untuk sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat syuruk itu apakah harus masuk masjid? Masjidnya itu apa definisi? Iya, masjid itu secara bahasa artinya makan lis sujud. Masjid, makan lis sujud atau tempat untuk bersujud. Sama seperti musola, yaitu makan lis sholat, tempat untuk sholat. Cuma di kita aja ini yang membedakan antara masjid dengan musola. Ya, padahal artinya sama. Masjid dan musola sama-sama tempat sujud, sama-sama tempat sholat. Ya, cuma kalau kita membahasakan secara bahasa syar'inya, ya, bahwasannya masjid itu adalah tempat yang digunakan untuk sholat, baik itu masjidnya besar maupun masjidnya kecil, baik ada sholat Jumat di dalamnya maupun tidak ada sholat Jumat di dalamnya. Yang penting di dalamnya ditegakkan sholat 5 waktu, maka itu adalah masjid definisinya. Mau besar mau kecil. Kalau di kita kan dibedakan ya, masjid yang besar yang ada sholat Jumatnya, kalau musola kecil nggak ada sholat Jumatnya. Kalau di dengan bahasa syar'i tidak seperti itu. Semua artinya masjid. Adapun musola menurut istilah syar'inya, musola itu adalah tanah lapang justru. Tanah lapang yang biasa dipakai untuk tempat sholat. Yang biasa dipakai untuk tempat sholat. Tempat sholat kapan? Seperti misalkan sholat Id, sholat istisqa. Ya, ini namanya musola. Makanya kalau di Arab Saudi sana biasanya rata-rata itu masjid itu, karena memang di sana lahannya luas-luas gitu ya. Masih banyak yang kosong tuh, boleh tuh di sana tuh. Mungkin lebih murah kaplingannya. Jadi di sana masjid itu rata-rata dia punya lapangan. Ya, selain ada untuk parkiran, tapi juga mereka siapkan lapangan khusus untuk musola. Untuk musola istilah syar'i ya, yang mereka gunakan kalau pas hari Id atau istisqa misalkan, mereka nggak gunakan ruangan masjidnya, tapi memakai ruangan luar ya, lapangan itu untuk sholat. Ini namanya musola. Nah, dalam definisi ini tidak ada tahiyatul masjid di musola. Tapi untuk versi definisi Indonesia ada tahiyatul masjid di musola. Ini musola kan? Kalau di Arab sana ini masjid namanya. Ya, sehingga tetap ada tahiyatul masjid. Tapi kalau musola dalam arti syar'i tidak ada tahiyatul masjid di situ. Karena musola itu lapangan yang dipakai di waktu-waktu tertentu saja. Jadi seperti itu ya. Nah, adapun untuk membedakan kalau di Arab Saudi itu bahwasanya ini masjid yang dipakai untuk sholat Jumat selain 5 waktu, maka itu namanya jami'. Ya, kalau di kita masjid jami' gitu ya. Udah masjid jami' lagi, orang Arab dengarnya lucu. Kok udah masjid jami' lagi? Kalau di sana ya jami' aja gitu. Jami' ya artinya masjid gede yang dipakai untuk sholat Jumat juga, namanya jami' saja. Kalau di kita udah pakai masjid jami' lagi. Jadi double kan gitu. Gitu. Adapun yang selain itu namanya masjid. Ya, jadi seperti itu ya, bisa bedain ya. Kapan kita kemudian dianjurkan di sana sholat tahiyatul masjid dan kapan tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid. Dan untuk versi di Indonesia mau di musola mau di masjid dalam arti bahasa kita, maka di situ tetap dianjurkan untuk tahiyatul masjid. Allah. Terkait kemarin mau sholat Jumat itu kan biasanya kadang-kadang sholat Jumat itu dilakukan di tempat yang tidak ada, di parkiran atau di gedung-gedung kantor. Nah itu gimana? Apa kita sholat tahiyatul masjid itu apa? Ya Allah a'lam bishawab. Kalau misalkan posisi kita di parkiran yang itu memang secara asal dia bukan tempat sholat gitu kan. Cuma dia diperuntukkan karena memang mungkin di dalam sudah full. Jadi Allah a'lam bishawab tidak masuk dalam kategori dianjurkannya tahiyatul masjid di situ. Adapun kalau masjid di mall, ya selagi dia memang fungsinya masjid nggak masalah, itu dianjurkan tahiyatul masjid. Kalau
Hah? Ada yang bilang tanah wakaf saja yang kalau untuk iktikaf kan harus di tanah wakaf katanya gitu. Allahu a'lam sih. Nggak tahu sih. Allahu a'lam. Ya terkadang perkantoran itu kadang dia di kantor itu punya musola sendiri gitu kan, atau masjid lah bahasa syar'inya gitu. Dan itu insya Allah bisa tahiyatul masjid di situ. Ya. Karena jumatan banyak kan kadang-kadang nggak dipakai. Iya. Nah ketika kemudian kita posisinya di parkiran, ya yang saya pahami tidak dianjurkan di situ. Ya Allahu a'lam. Mungkin bisa nanti ditanya kepada guru-guru kita yang lain. Iya, lu parkir ya. Iya. Tahiyatul parkiran ya. Tahiyatul parkiran. Dan itu sah-sah saja dalam artian sholat di parkiran karena memang misalkan masjidnya penuh gitu kan, nggak masalah. Ya sama kayak di Masjidil Haram sampai ke jalan-jalan gitu kan, sampai ke jalan bahkan radius 1 kilo gitu. Kalau lagi sholat id itu sampai radius 1 kilo dari teras masjid itu masih ada safnya itu, ya nyambung. Sehingga kemudian gara-gara mengkiaskan dari itu, kemudian para ulama mengambil hukum terkait masalah di Mina ya. Ya bagi yang ibadah haji kan ada mabit di Mina, yang mana sekarang itu ada Mina Qadim, ada Mina Jadid, ada Mina yang lama yang sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasul, dan ada Mina Jadid, Mina baru itu adalah penambahan yang sebenarnya dia posisinya di luar Mina. Tapi karena Mina sudah tidak menampung lagi, maka dibuatlah Mina yang baru. Ya, ini mengambil kias daripada tadi tuh saf di dalam masjid udah nggak nampung lagi, maka kemudian disambung sampai ke keluar. Ya, jadi seperti Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Masih menyambung tahiyatul masjid. Dalilnya kan apabila kalian masuk ke masjid sebelum duduk melakukan sholat sunnah itu tadi. Bagaimana kalau misalkan sholat tersebut dilakukan di teras? Boleh? Iya, selagi itu masih masuk kategori masjid gitu ya. Teras masjid kan kita masih katakan dia masih masuk kategori masjid gitu kan. Teras masjid. Masih ada embel-embel masjidnya. Tapi parkiran juga parkiran masjid Ustaz itu. Aduh repot lagi Pak. Ya. Ya intinya selagi memang itu masih digunakan untuk tempat sholat ya secara umum gitu ya. Adapun parkir kan memang fungsinya memang untuk parkiran gitu. Aslinya parkiran. Kalau ini kan aslinya masjid gitu kan. Walaupun mungkin difungsikan sebagai teras atau apa. Ya sehingga apalagi ya kalau misalkan memang di dalam masjidnya sudah penuh. Ya tapi kalau seandainya belum penuh ya di dalam aja gitu kan. Jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya terlepas dari itu semuanya, kalau memang ini bingung sholat tahiyatul masjid atau enggak, ya udah sholat sunnah mutlak aja gitu kan. Atau sholat sunnah qobliyah gitu kan. Ya biar nggak pusing juga. Insya Allah pahalanya dapat. Ada lagi? Untuk di masjid sendiri ada ibadah-ibadah yang tidak boleh. Misalnya kalau sekarang kan banyak masjid dijadikan tempat kawinan apa gitu, itu gimana ya? Iya sebenarnya pada asalnya masjid itu kan dijadikan tempat seseorang untuk bermasyarakat di sana, di mana Rasul dulu ya menyusun strategi, kemudian bermusyawarah terkait kemaslahatan Islam dan kaum muslimin dan segala macamnya, untuk tempat belajar juga itu di masjid. Kalau untuk tempat kawinan, Allahu a'lam saya belum tahu ya. Saya nggak tahu dalilnya gitu. Walaupun memang secara praktek banyak ya orang ya, tapi dalilnya apakah Oh kalau misalkan artinya kawinan dalam artian pesta kawinan, ya tentu ini nggak boleh. Ya maksudnya pesta kawinan yang ada musiknya, yang ada kemaksiatan, ya ini nggak boleh kalau maksudnya itu. Tapi yang saya pahami tadi itu maksudnya kawinan dalam artian untuk akadnya gitu kan, untuk akad nikahnya. Ya ini banyak masyarakat melakukan itu, tapi secara pendalilan saya belum tahu. Secara pendalilan jelas apakah ada fatwa para ulama yang membolehkan tentang hal ini, saya belum tahu. Tapi secara praktek kan masyarakat banyak melakukan itu, walaupun itu tidak jadikan dalil juga gitu kan. Sehingga dalam hal ini saya nggak tahu. Nah adapun kalau maksudnya resepsi yang di dalamnya ada nikahannya, atau mungkin dihadiri oleh orang-orang yang tidak menutup auratnya, atau yang menutup aurat tapi tabarruj, ya dandan pakai apa segala macamnya, maka ini kemungkaran dan ini nggak boleh di dalam masjid. Iya. Apalagi di dalam ruangan, salah satu ruangan masjidnya dibikin gedung gitu ya untuk itu. Allahu a'lam bishawab. Ya.
selagi misalkan ada musik-musiknya segala macam, jangankan di masjidnya, di komplek masjidnya aja dihindari gitu. Di luar masjid juga nggak boleh musik-musik itu, kemaksiatan. Apalagi di dalam masjid atau di dalam komplek masjid. Ya. Jadi misalkan ada seorang yang memang sedang punya tanggung jawab mengurusi masjid dan ternyata di situ ada gedung untuk acara pernikahan segala macamnya, maka dibikin aturan. Ya. Nggak boleh pakai musik, nggak boleh ada kemaksiatan. Ya kalau dibikin aturan gitu nggak laku Ustaz. Ya udah, nggak usah bikin gedung gitu kan. Iya, belum ikhtilatnya juga itu kemaksiatan. Ya jadi banyak lah kemaksiatannya. Jadi sebaiknya nggak usah di komplek masjid lah mau bikin begituan. Ya orang di luar aja nggak boleh gitu kan, apalagi di masjid. Ya, lebih besar lagi nilai kemaksiatannya. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Ada batasan nggak ya atau definisi zikir atau doa dilakukan setelah sholat? Definisinya setelah sholat itu seperti apa ya? Karena ada keadaan di mana misalnya mau sholat kecil gitu, sehingga kita harus iya. Jadi setelah kita salam itu agak nggak enak kalau misalnya kita berlama-lama di situ karena ada saudara-saudara kita yang mau sholat juga. Iya, masya Allah. Nah itu gimana ya? Karena kita harus langsung berdiri gitu, meninggalkan tempat sholat. Apa masih boleh untuk zikir dan doa? Iya, masya Allah, ini pertanyaan bagus, ini relate banget nih. Iya, iya, sering kita alami begitu. Jadi di dalam hal ini ada salah satu dua cara. Bisa dengan cara kita setelah sholat kita memperpendek zikirnya. Ya, dengan sekedar misalkan baca istighfar 3 kali tadi, atau dengan membaca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali. Ya. Kemudian ditutup menjadi 10 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Ini juga ada riwayat yang menjelaskan tentang hal itu. Ya, setelah itu kemudian kita beranjak pergi. Atau cara yang kedua, dengan kita tetap zikir sebagaimana mestinya, tapi kita sambil beranjak, sambil berjalan. Ya, sampai kemudian misalkan kita mau kembali lagi aktivitas di rumah atau di kantor misalkan, ya sudah, sambil kita menyelesaikan bacaan zikir itu. Bukankah ada perintah bahwasannya kita dianjurkan untuk berzikir baik sambil berdiri, sambil duduk, bahkan sambil berbaring gitu kan. Jadi sambil aktivitas. Ya, kita keluar mempersilakan kepada saudara-saudara yang lain untuk sholat di situ, kita sambil beranjak, sambil berjalan, kita lanjutkan zikirnya. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan. Setelah sholat imam menghadap ke jamaah. Iya. Karena pernah lihat juga ada dalil juga kalau riwayat Muslim itu Nabi menghadap ke kanan. Riwayat Bukhari Nabi menghadap ke kiri, sering menghadap ke kiri. Dan itu juga yang sering saya lihat juga kalau ketika sholat di luar, kadang saya lihat juga imam setelah sholat itu menghadap ke kanan atau ke kiri. Jadi di sini tuh ada yang saya baca itu pilihan gitu. Iya. Enggak selalu menghadap jamaah terus atau ke kanan terus atau ke kiri. Gimana gitu? Ini kalau nggak salah sahabat lebih memilih berada di saf kanan itu karena Nabi menghadap ke Iya. Iya. Iya, terkait masalah ini Allahu a'lam bishawab, saya mau melihat dulu terkait bagaimana penjelasan para ulama ya menyikapi berbagai macam riwayat tentang masalah ini. Apa kemudian dijamak dalam artian bisa diamalkan semuanya? Karena memang Rasulullah SAW melakukan beberapa versi terkait yang tadi disampaikan, bisa menghadap belakang, kanan atau kiri, atau memang kemudian yang dipakai hanya satu. Ya, insya Allah ini untuk PR untuk Anda ya. Ya, nanti tolong diingatkan nanti untuk PR terkait masalah hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika selesai sholat apakah hanya menghadap ke belakang saja atau juga ke kanan dan ke kiri, dan kemudian kalau memang ia semuanya pernah melakukan itu, mana yang sering dilakukan oleh Rasul dan mana yang lebih afdolnya. Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam. Syukran akhi udah ingetin. Ada? Iya. Enggak Sensitif. So. Perbedaan Muslim dan kafir itu adalah pada sholat misalnya. Iya. Bagian kita sholat ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Itu kategori kafir gimana itu Ustaz? Terus kalau misalkan dia yang muslim hidupnya nggak pernah sholat,
Itu bagaimana ketika dia meninggal, apakah boleh kita menyolatkan dan disolatkannya di masjid atau musola itu? Iya. Iya, ini masalah khilafiyah ya. Jadi ini sempat kita sampaikan juga di awal-awal pembahasan tentang masalah sholat ya, bahwasannya para ulama itu berselisih pendapat terkait hukum orang yang meninggalkan sholat. Kalau orang meninggalkan sholatnya karena sebab tidak meyakini kewajiban sholat, ya maka ini sepakat para ulama, nggak ada perselisihan bahwasanya dia murtad, kafir, keluar dari Islam. Yang jadi masalah adalah dia meyakini kewajiban sholat, tapi dia tidak menunaikan sholat itu karena mungkin malas atau alasan sibuk dan lain sebagainya. Dan sebagian ulama berpendapat tetap dihukumi kafir. Dan itu hadis-hadis yang diangkat seperti yang kita sampaikan, bahwasanya perbedaan antara kita orang-orang muslim dan orang kafir adalah dalam hal meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat sudah kafir dia. Ya. Dan ketika kita mengikuti pendapat kekufuran orang yang meninggalkan sholat ini, maka yang berlaku hukum-hukum kufur bagi mereka. Ya, di mana meninggal tidak dikuburkan di makam kaum muslimin, tidak bisa kemudian saling menikahkan, tidak boleh kemudian saling mewariskan, berlaku hukum itu. Ya. Tetapi kemudian sebagian ulama, dan Allahu a'lam bishawab, ini pendapat jumhur, bahwasanya dia tidak sampai kepada kafir. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang kafirnya orang meninggalkan sholat, ini maksudnya adalah kufrul asghar, atau dalam makna lain kufrun duna kufrin. Itu maknanya kekufuran kecil atau kekufuran yang tidak menyebabkan seorang keluar dari Islam, tapi dosanya besar. Dosanya besar. Sampai-sampai para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan lain-lain mengatakan bahwasannya dosanya meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa membunuh. Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa merampok, berzina, mencuri. Jadi sekali dosanya. Ya, walaupun dia kufrul asghar, tidak sampai pada murtad gitu kan, tapi dosanya sangat besar. Nah, sehingga pada titik ini ketika ada orang seperti itu, dan banyak kita saksikan saudara-saudara kita begitu, ya, maka secara zahir kita tetap memperlakukan dia sebagai seorang muslim, ya, tetapi muslim yang bermaksiat. Makanya kita ingatkan nih, kita dapati banyak orang tua yang merasa senang, merasa tenang, anak-anaknya tidak terjerumus pada perbuatan zina, tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Tapi kemudian dia asik-asik aja, tenang-tenang aja kalau anaknya nggak sholat. Padahal anaknya nggak sholat, ini lebih fatal, lebih bahaya daripada kalaupun misalkan dia terjerumus pada perzinahan, misalkan obat-obatan terlarang, misalkan waliyadzubillah. Ya. Dengan dia tidak sholat ini lebih bahaya, lebih parah. Maka kita harus ingatkan, ya, terlepas dari khilafiyah dalam masalah ini, kufur atau tidaknya, ya. Tetapi terkait yang menyatakan kufur ini juga khilaf. Mana yang dianggap kufur keluar dari Islam? Apakah yang memang sama sekali tidak sholat, atau memang walaupun hanya sekedar sesekali nggak sholat? Nah, ini panjang lagi pembahasannya. Dan itu dijelaskan di dalam Sahih Fiqh Sunnah. Syekh Abu Malik hafizahullah ta'ala menjelaskan secara gamblang, secara terperinci tentang khilaf ulama dalam masalah ini. Ya, jadi intinya terlepas kafir ataupun tidak, yang jelas meninggalkan sholat dosanya sangat besar. Jangan sampai nanti antum alasan, Ustaz saya sibuk cari nafkah, terus ninggalin sholat, udah nyuri aja. Bukan berarti suruh nyuri gitu, enggak. Ini dosa mencuri lebih kecil daripada meninggalkan sholat. Kenapa antum lebih rela untuk kemudian melakukan dosa yang lebih besar, ya, dengan alasan kemudian ini? Ya. Jadi nggak ada alasan. Mau antum sibuk, ya, kerja apa, tugas apa, sholat jangan sampai ditinggalkan. Bahkan lagi sakit, bahkan lagi berperang sekalipun, ya, sholat tetap diwajibkan. Ya. Apalagi ya di dalam kondisi kita sekarang, kondisi aman, rumah dekat masjid, ya. Dan bahkan di tempat kita kerja juga nggak ada larangan kita sholat, ya. Alasan apa lagi? Ya, jadi seperti itu. Allahu a'lam. Barakallah. Ada lagi? Cukup ya.
Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang-orang yang dikehendaki kebaikan ada pada diri kita, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada pada diri seorang, maka Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Ya, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan dan dosa kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengumpulkan kita di jannah firdausnya kelak, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.